Baik, teman-teman, demikian tadi telah kita simak bersama seminar motivasi dari Bapak Ahmad. Terima kasih Bapak atas motivasi yang luar biasa. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah lulus PTN tidak menjamin kesuksesan, tetapi lulus PTN dapat memperbesar peluang untuk menjadi sukses. Kemudian yang kedua, PTN hanya peduli skor UTBK. Untuk itu teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan pemahaman konsep, kemudian latihan soal, kemudian TO dan evaluasi TO. Lalu bukan hanya niat yang paling penting adalah konsistensi. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam hal yang pertama, lulus GCU jika belum, kemudian kehadiran 100% KBM dan KTW, kemudian melakukan latihan soal KLM, serius TO simulasi dan evaluasi mendalam hasil TO, dan yang terakhir adalah drill materi yang lemah, seperti itu. Baik, hadirin, berikutnya kita akan beranjak pada sesi pematerian yang ketiga. Apabila ada pertanyaan untuk Pak Ahmad, nanti boleh disampaikan di bagian akhir setelah sesi ketiga dilaksanakan. Berikutnya adalah sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 yang akan disampaikan oleh manajer akademik SSC. Dengan hormat kami silakan Bapak Dr. Wasimuddin Surya, SST MT. Tes tes satu dua tiga. Apakah suaranya sudah jelas terdengar? Sudah jelas Bapak? Ya, terima kasih kepada Ibu Uyi sebagai pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang saya hormati Bapak Ahmad Abdullah selaku pimpinan LBB Sony Sugeng College. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa, dan yang sangat saya banggakan, saya cintai ya, adik-adik semua, para pejuang SNPMB 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berbahagia sekali ya pada kesempatan siang hari ini saya berada di antara adik-adik ya para pejuang SNPMB yang tetap bersemangat ya sekalipun di hari libur, dan apresiasi juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua ya yang meluangkan waktunya ya untuk mendampingi putra-putrinya terkait dengan salah satu momen yang sangat penting ya yang sangat menentukan masa depan putra-putri kita, yaitu seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2026. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Wasimuddin ya sebagai bagian akademik di SEC untuk menyampaikan sebetulnya ada tiga materi ya. Yang pertama adalah sosialisasi tentang SNPMB 2026 ya. Meskipun sebetulnya pasti adik-adik ya, juga Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya, karena sosialisasi ini juga sudah disampaikan oleh panitia resmi. Kemudian yang kedua juga akan saya sampaikan mengenai agenda SSC ya dalam menghadapi SNPMB tersebut. Dan yang ketiga ya sedikit penambahan mengenai bagaimana peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya menghadapi seleksi ini ya. Nah, tetapi ya yang perlu dicatat
penyampaian mengenai peran orang tua ini bukan sesuatu yang mirip parenting ya. Karena kebetulan saya sendiri kan latar belakangnya bukan dari psikologi ya. Nah, tetapi sebagai orang tua ya sharing juga sebagai informasi dari bagian akademik. Untuk efektivitas waktu, langsung saja akan saya share materi yang akan dibahas pada kesempatan siang hari ini. Mohon informasi apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, siap ya. Nah, kita mulai ya dengan materi pertama tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 ya. Yang pertama ya yang harus diketahui ya, baik siswa maupun orang tua, bahwa agar kita diterima di perguruan tinggi negeri ya, maka ada tiga jalur yang bisa kita ikuti ya. Ada tiga jalur yang bisa kita ikuti. Yang pertama SNBP ya, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, di mana kuotanya untuk PTN BLU dan PTN Satker 20% dan untuk PTN BH minimum sama juga 20% ya. Kemudian untuk SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, untuk PTN, BLU, dan PTN Satker minimum 40% dan untuk PTN BH minimumnya lebih sedikit yaitu 30%. Dan yang terakhir adalah seleksi mandiri di mana kuotanya untuk PTN, BLU, dan PTN Satker maksimum 30% dan untuk PTN BH maksimum 50%. Nah, di sini ada tulisan tidak ada perubahan, artinya sama dengan di tahun sebelumnya 2025 ya. Nah, perbedaan PTN BLU, Satker, dan PTN BH ya. PTN BH sendiri adalah PTN Badan Hukum ya. PTN Badan Hukum yaitu yang sudah berstatus badan hukum seperti ITB, kemudian Unpad, UPI ya kalau di Bandung ya, kemudian UI, ada juga UGM ya, UNER dan cukup banyak ya perguruan tinggi yang sudah berstatus PTN-BH. Nah, yang belum berstatus PTN-BH umumnya berstatus BLU ya, Badan Layanan Umum. Seperti misalnya eh, kalau di Bandung, bukan di Bandung Jawa Barat misalnya ya Universitas Siliwangi gitu ya. Nah itu kan PTN ya, tetapi belum berstatus PTN BH. Maka dia termasuknya PTN BLU. Nah sedangkan PTN Satker itu adalah yang di bawah kementerian. Umumnya adalah perguruan tinggi kedinasan ya kalau PTN Satker. Nah, itu jalur seleksi ya. Jadi perlu diketahui ada tiga SNBP berdasarkan prestasi ya. Jadi berdasarkan nilai rapot ya. Semester 1 sampai 5 dan prestasi lainnya. Nah, sedangkan SNBT berdasarkan tes. Tesnya sendiri diberi nama UTBK. Jadi UTBK itu adalah tesnya, sedangkan seleksinya diberi nama SNBT. Nah, untuk mendaftar baik itu SNBP maupun SNBT, maka siswa harus memiliki akun SNPMB 2026 ya. Nah, untuk akun SNPMB ini
ada akun milik sekolah ya digunakan untuk pengisian PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Ada akun SNPMB siswa. Akun SNPMB siswa diperlukan untuk pendaftaran SNBP dan juga pendaftaran UTBK SNBT 2026 ya. Nah, khusus untuk sekolah yang telah memiliki akun SNPMB ya tidak perlu melakukan registrasi akun baru ya. Nah, sedangkan untuk siswa ya, meskipun tahun sebelumnya sudah memiliki akun SNPMB ya, yaitu lulusan gap year 2005-2024, tetap harus melakukan registrasi akun baru. Nah, untuk registrasi akun SNPMB ini dilakukan di portal SNPMB, yaitu https portal.snpmb.id. Nah, di sini perlu diperhatikan tanggal penting ya. Untuk registrasi akun SNPMB sekolah ya untuk keperluan PDSS bila belum memiliki itu mulai tanggal 5 sampai 26 Januari 2026. Sedangkan registrasi akun SNPMB untuk siswa ini wajib daftar lagi ya, baik siswa yang sekarang 2026 maupun siswa tahun sebelumnya 2025-2024. Nah, untuk siswa 2026 yang akan mengikuti SNBP itu pendaftaran akunnya 12 Januari sampai 18 Februari 2026. Sedangkan untuk yang akan ikut SNBT 12 Januari sampai 7 April 2026. Siswa yang sudah mendaftar akun untuk SNBP ketika nanti tidak lulus di SNBP-nya dan akan ikut SNBT tidak harus registrasi lagi ya. Jadi cukup sekali untuk registrasi akun SNPMB siswa. Nah, berikutnya akan kita lihat informasi khusus ya mengenai SNBP ya. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, ketentuan umum ya SNBP ini dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport ya serta prestasi akademik dan non akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Syarat sekolah yang bisa ikut SNBP ini harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan mengisikan nilai rapor siswa yang eligible di PDSS ya, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa dengan lengkap dan benar. Nah, untuk syarat ketiga ya, siswa mempunyai nilai tes kemampuan akademik atau TKA Kemdikdasmen untuk 2026. Nah, syarat ini sudah ditiadakan ya. Jadi ketika sosialisasi ini disampaikan itu masih di tahun 2025 ya, di Desember 2025. Nah, tetapi karena ternyata hasil TKA itu relatif rendah, nah sehingga persyaratan administrasi TKA untuk pendaftaran SNBP ini dihilangkan. Artinya siswa yang rapotnya bagus ya eligible tapi tidak ikut TKA atau nilai TKA-nya rendah tetap bisa ikut SNBP ya. Jadi tidak diblokir di pendaftaran SNBP-nya. Kemudian nomor 4 ya, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah. Yang kelima, siswanya harus memiliki akun SNPMB siswa ya. Dan 6 ya, peserta yang telah dinyatakan ini penting untuk diperhatikan ya. Kalau nanti daftar SNBP, eligible SNBP, daftar, lalu lulus ya, lalu lulus, nah itu tidak bisa lagi ikut SNBT ya. Jadi tidak bisa ikut UTBK SNBT dan juga tidak bisa seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi untuk SNBP ini harus hati-hati ya.
milih jurusannya. Jangan sampai milih jurusan yang tidak disukai atau tidak cocok. Karena begitu lulus, maka tertutuplah kesempatan untuk mengikuti jalur UTBK SNBT maupun jalur seleksi mandiri. Nah, kemudian untuk SNBP 2026 ini ya, kuotanya akreditasi A ya, untuk sekolah yang akreditasi A 40% siswa, untuk sekolah yang akreditasinya B 25% siswa, dan untuk sekolah yang akreditasinya C ya, itu hanya 5% siswa yang boleh mendaftar ya. Mendaftar bukan lulus ya. Jadi yang akreditasi siswa itu yang boleh daftar SNBP 40%. Nah, bukan berarti yang lulus ya. Jadi yang eligible yang boleh daftar SNBP. Nanti yang lulusnya ya tergantung nilai rapot dan perguruan tinggi yang dipilih ya. Kemudian ada tambahan kuota ya. Sekolah yang menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota 5% ya. Nah, kemudian ketentuan siswa eligible, misalnya 40% di akreditasi A atau 25% akreditasi B. Pertama, siswa terbaik yang termasuk dalam kuota sekolah ya, karena yang menentukannya sekolah. Nah, yang kedua, nah ini sudah tidak berlaku ya. Jadi, siswa memiliki TKA ya. Nah, tetapi ini sudah tidak berlaku untuk persyaratan. Meskipun demikian ya, meskipun untuk persyaratan ya tidak harus memiliki TKA, tetapi nanti di dalam penilaian kelulusan itu tetap berpengaruh ya, khususnya perguruan tinggi yang menetapkan bahwa TKA itu dilibatkan dalam penilaian SNBP. Kemudian ya untuk pilihan program studi dan portofolio SNBP 2026 ya. Nah, jadi untuk prodi-prodi tertentu ya itu harus menambahkan portofolio ya. Nah, di antaranya adalah untuk olahraga, seni rupa, desain dan kriya, seni tari, seni musik, karawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pedalangan, dan sendera tasik ya. Nah, ini ketika daftar, selain melampirkan nilai rapot, prestasi lainnya juga melampirkan portofolio ya, yang menunjukkan bakat dan yang paling utama prestasi di bidang-bidang seperti yang disebutkan. Nah, kemudian komponen tahapan seleksi dan sanksi SNBP 2026 ya. Komponen seleksi ya yaitu nilai rapot ya minimal 50% ya. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah dihitung berdasarkan nilai rapot paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju ya. Kemudian portofolio dan atau prestasi lainnya paling banyak 50%. Jadi rapot paling sedikit 50%, komponen keduanya paling banyak 50%. Kemudian tahapan seleksinya ya, peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi. Jadi diseleksi di pilihan pertama dulu ya. Lalu jika tidak lulus pada pilihan pertama, akan diikutkan pada seleksi pilihan kedua. Nah, sanksi ya, sekolah yang terbukti melakukan kecurangan, biasanya pengisian PDSS rapotnya itu dinaikkan ya, itu bisa dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya ya. Lalu untuk peserta yang dinyatakan lulus SNBP tetapi curang ya, nilai rapotnya di up misalnya ya, maka dapat dibatalkan status kelulusannya. Dan ini adalah tanggal-tanggal penting SNBP 2026 ya. Nah, tanggal ini perlu diperhatikan bagi yang siswa yang eligible ya, yaitu yang memiliki nilai rapot bagus di sekolahnya. Pengumuman kuota sekolah sudah dilaksanakan 29 Desember 2025.
Bila sekolah ingin melakukan sanggahan ya bisa dilakukan sampai tanggal 15 Januari 2026. Lalu sekolah ya bagi yang belum punya akun SNPMB wajib melakukan pendaftaran akun tanggal 5 sampai 26 Januari. Pengisian PDSS oleh sekolah 5 Januari sampai 2 Februari ya. Registrasi akun SNPMB bagi siswa mulai Senin depan ya 12 Januari sampai 18 Februari 2026. Lalu ya setelah punya akun bisa melakukan pendaftaran SNBP ya yaitu tanggal 3 sampai 18 Februari. Dan pengumuman hasil SNBP 31 Maret 2026. Setelah itu ya setiap siswa ya bisa melakukan pengunduhan kartu peserta SNBP pada periode 3 Februari sampai dengan 30 April 2026. Nah, itulah ya informasi-informasi ringkas tentang SNBP ya. Jalur pertama untuk memasuki perguruan tinggi negeri ya, yaitu menggunakan prestasi ya khususnya nilai rapot ditambah prestasi-prestasi lainnya. Nah, sekarang ya yang kedua yaitu informasi tentang SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Siapa yang bisa ikut SNBT ya? Yang pertama adalah siswa yang tidak ikut SNBP ya, karena nilai rapotnya tidak memenuhi alias tidak eligible. Yang kedua, siswa peserta SNBP tetapi di SNBP-nya tidak lulus ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah siswa gap year ya, 2 tahun terakhir ya, 2025 dan 2024 ya. Nah, kemudian ya kita lihat informasi apa saja yang penting untuk dicatat terkait dengan SNBT ini ya. Nah, jadi yang pertama yang bisa ikut SNBT adalah 3 angkatan ya. Lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat tahun 2024, 2025, 2026 ya. Boleh juga dari paket C ya, paket C ujian persamaan ya. Atau biasanya yang homeschooling ya, homeschooling biasanya ikut paket C. Sama juga lulusan 2004, 2025, 2026, tetapi ada syarat tambahan. 1 Juli 2026 umurnya maksimal 25 tahun ya. Jadi jika misalnya ada bapak yang udah 35 tahun ikut paket C, tetap tidak bisa ikut SNBT ya, karena usianya maksimal 25 tahun. Nah, ketentuan umumnya peserta SNBT itu hanya boleh ikut sekali ya. UTBK SNB, UTBK 2026 itu sekali ya. Kemudian hasil UTBK 2026 hanya berlaku ya nilainya, sertifikat nilainya hanya berlaku untuk SNBT tahun 2026 ya. Nah, kemudian ya seleksi jalur SNBT 2006 berdasarkan hasil UTBK dan ditambah portofolio bagi program studi ya bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Nah, perhatikan ya, siswa nih yang telah dinyatakan lulus jalur seleksi SNBP 2026, 2025 ya, yang lulus tahun sebelumnya tapi lewat jalur SNBP ya. Bahkan 2 tahun sebelumnya tapi lewat jalur SNBP tidak bisa ikut SNBT 2026. Ya, jadi betul-betul ya harus berhati-hati yang eligible SNBP pemilihan jurusannya ya. Jangan sampai menyesal ya karena tidak bisa ikut SNBT. Nah, kemudian ya, ini adalah pelaksanaan SNBT 2026. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Dimulai dari 21 April sampai dengan 30 April ya. Jadi dilaksanakan selama 10 hari, hanya 1 kali saja alias 1 gelombang, 1 harinya 2 sesi ya. Jadi tanggal 21 April ada yang sesi pagi, ada yang sesi siang ya. Nah, kemudian ya di SNBT ini
pilihan program studinya bisa empat ya. Pilihan program studi bisa empat. Nah, tetapi kalau di SNBP ya, seperti yang dari nilai raport itu, maksimum hanya dua ya. Di SNBP hanya dua, maksimum pilihan prodi, tapi di SNBT maksimum empat, tapi ada aturannya ya. Empat itu tidak boleh semuanya sarjana ya. Jadi harus ada diplomanya. Nah, kita lanjutkan ya. Materi apa yang diteskan dalam UTBK ya? Kan seleksinya SNBT ya, sedangkan nama tesnya UTBK. Nah, UTBK itu tesnya ada dua ya, tes potensi skolastik dan tes literasi ya. Tes potensi skolastik dan literasi. Potensi skolastik ada empat subtes: penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Sedangkan untuk literasi ada tiga: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan literasi matematika atau penalaran matematika. Kemudian jumlah soalnya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Dan durasi tes total 195 menit atau 3 jam 15 menit ya. Jadi cukup lama ya, 3 jam 15 menit duduk di depan komputer ya mengerjakan soal UTBK. Makanya harus dilatih ya. Jangan sampai baru 1 jam sudah tidak kuat ya. Nah, ini tanggal penting SNBT ya, tanggal penting SNBT. eh, Registrasi 12 Januari sampai 7 April ya. Jadi bagi yang tidak ikut SNBP bisa, atau bagi yang ikut SNBP pun ya bisa nunggu ya. Tadi kan pengumuman pengumuman hasil SNBP itu 31 Maret ya. Jadi untuk registrasi akun siswa ya, kalau ikut SNBP tidak usah daftar lagi ya. Yang tidak ikut bisa daftar setelah Maret ya. Yang jelas ini daftarnya 12 Januari sampai 7 April ya. Lebih cepat tentu lebih baik. Lalu pendaftaran ya. Ingin ikut UTBK SNBT atau tidak ya. Pendaftarannya mulai 25 Maret sampai 7 April. Pembayaran biaya UTBK mulai 25 Maret sampai 8 April, dan tadi ya pelaksanaan UTBK-nya 21 sampai 30 April 2026. Pengumuman hasil SNBT 25 Mei 2026. Masa unduh sertifikat UTBK 2 Juni sampai 31 Juli 2026. Yang ketiga ya, tadi kan jalur seleksinya ada tiga ya. Ada SNBP, ada SNBT, dan Mandiri atau SM. Nah, seleksi Mandiri ini kuota maksimum maksimum ya 30% untuk PTN BLU dan Satker serta 50% untuk PTN BH. Jadwal berbeda-beda ya, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah. Jadwal berbeda-beda tiap PTN. Oleh karenanya, bagi yang ingin ikut seleksi mandiri, harus update informasi setiap saat di web masing-masing PTN ya. Nah, karena jadwalnya berbeda-beda, maka siswa memiliki kesempatan mengikuti seleksi di berbagai PTN ya. Jadi misalnya minggu ini tes di ITB, minggu depan tes di Unpad, minggu depan di UI dan seterusnya. Harus dilihat jadwalnya. Mekanisme seleksi tiap PTN juga berbeda-beda ya. Ada yang melaksanakan tes khusus, ada yang menggunakan nilai UTBK, menggunakan nilai rapot ataupun kombinasi dengan UTBK, ada juga yang berdasarkan prestasi. Untuk biaya seleksi dibebankan kepada peserta ya, tidak ditanggung pemerintah seperti halnya SNBP. Biaya pendidikan umumnya ya kalau mengikuti seleksi mandiri akan ada dua ya, ada UKT, uang kuliah tunggal alias SPT, dan ada IP ya, iuran pengembangan institusi. Kalau kita ikutnya jalur SNBP atau SNBT, hanya ada UKT, uang kuliah tunggal, tidak ada IP ya. Jadi bagi yang akan ikut seleksi mandiri, selain harus update informasi mengenai jadwal ya, kemudian kriteria seleksi, juga harus update biaya ya, karena takutnya di luar ekspektasi ya. Dikiranya biayanya
murah malah terlalu mahal gitu. Karena ada yang biaya IP itu sampai ratusan juta ya. Jadi harus betul-betul dicek dulu sebelum kita mendaftar ya. Karena sayang ya pendaftarannya juga lumayan ya kalau mandiri. Nah, ini adalah informasi resmi dari SNPMB 2026 ya, bisa dilihat di sini ya, ada IG-nya, TikTok, kemudian X ya, kemudian juga ada Facebook dan YouTube ya. Jadi supaya kita tidak termakan oleh informasi hoax ya. Jadi bisa dilihat ya di website resmi atau medsos resmi SNPMB. Nah, berikutnya ya tadi kan sudah jelas ya bahwa yang dihadapi siswa, yang dihadapi anak-anak, yang dihadapi putra-putri kita ada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di mana ada 3 jalur, mulai jalur prestasi SNBP, jalur tes maupun jalur mandiri. Nah, lalu sebagai siswa SSC ya, nanti akan mendapat layanan apa saja dalam menghadapi SNPMB tersebut ya. Nah, yang pertama yang sudah dilaksanakan ya sampai hari kemarin ya, tanggal 6 sampai 9 Januari ya. Jadi sudah selesai ya. Sudah selesai hari kemarin, 6 sampai 9 Januari kita melaksanakan kegiatan pra-intensif persiapan SNBT 2026 baik secara offline ya untuk kelas offline maupun secara online untuk kelas online ya. Nah, waktunya juga lumayan ya, dari pagi jam 8 sampai sore setengah 4 ya. Isinya kegiatan belajar mengajar KBM, kemudian siswa mengerjakan kaji latih mandiri, dan terakhir ditutup oleh pembahasan kaji latih mandiri oleh guru ya. Nah, itu ya, jadi yang pertama ya sebagai persiapan kita di tanggal 6 sampai 9 Januari sudah melaksanakan kegiatan tadi ya. Lalu yang berikutnya ya eh, KBM program reguler semester genap ya, program reguler ya. Semester genap itu dilaksanakan mulai Senin depan 12 Januari sampai 14 Maret 2026 ya. Nah, karena nanti setelah 14 Maret akan ada libur dulu ya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, masuk lagi program intensif ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat kemarin adalah program pra-intensif, nah nanti mulai 16 Maret itu, mulai 16 Maret, mulai 24 Maret itu adalah program intensif ya. Nah, lalu di program reguler sendiri selain KBM ada apa lagi ya? Nah, KBM-nya materi khusus persiapan UTBK ya yang 7 tadi ya, yaitu TPS 4 dan literasi 3 ya. Nah, lalu siswa juga ya, selain di kelas membahas kaji latih standar, persiapan materi khusus UTBK, juga siswa di luar kelas diminta untuk mengerjakan soal kaji latih mandiri atau KLM. Nah, kemudian selama program reguler kita ada program tryout UTBK ya tanggal 24 Januari yang paling dekat 24 Januari. Jadi kalau sekarang tanggal 10 ya 2 minggu lagi. Kemudian 21 Februari dan 14 Maret ya. Sebelum nanti libur ya. Jadi Januari ada sekali, Februari sekali, Maret sekali ya. Kemudian ada kelas tambahan wajib ya setiap Sabtu atau Minggu ya setelah tryout. Kemudian konsultasi kelulusan siswa atau K2S periode Maret April ya. Jadi konsultasi kelulusan siswa ini akan kita berikan pada saat siswa melakukan pendaftaran ya. Pada saat siswa melakukan pendaftaran. Nah, kalau April mungkin hanya tanggal 1-2 saja ya, karena pendaftaran sudah ditutup di minggu pertama April ya. Jadi yang paling banyak harus dimanfaatkan konsultasi kelulusan siswa itu isinya mengenai pilihan-pilihan apa yang harus dipilih gitu ya, prodi apa yang harus dipilih berdasarkan nilai TO kita supaya peluang kita lulus itu besar. Itu nanti dilaksanakan saat K2S. Nah, lalu tadi sudah disebutkan setelah libur Hari Raya Idul Fitri, kita akan lanjut dengan program intensif
belajarnya tiap hari ya. Kalau tadi reguler hanya 3 hari ya, kalau kelas online itu Selasa, Rabu, Kamis ya. Nah ini ditambah kalau intensif ini jadi tiap hari ya, tiap hari belajarnya Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore, ditambah lagi ya ada KLM ya. Jadi selain belajar di kelas ada pengerjaan kan KLM. Rencananya ini yang kita rencanakan mulai 24 April sampai dengan seleksi mandiri PTN. Lalu materinya materi khusus UTBK ya yaitu TPS dan literasi ya di mana literasi ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan penalaran matematik ya. Nah untuk UTBK-nya tiap hari Sabtu ya, jadi seminggu sekali. Kalau di program reguler hanya sebulan sekali, di intensif itu seminggu sekali. Mulai 28 Maret, 4, 11, 18, dan 25 April ya. Karena kan UTBK terakhir tanggal 30 April ya. Nah, setelah itu nanti kita libur sebentar, dilanjutkan dengan bimbel seleksi mandiri ya. Nah, ini Bima Seleksi Mandiri ya dimulai setelah UTBK. Perkiraannya 18 Mei 2026 atau lebih cepat ya. Nanti layanannya disesuaikan dan ini perlu digarisbawahi ya. Siswa tidak dikenakan biaya tambahan ya. Jadi meskipun UTBK-nya sudah gitu ya, tinggal nunggu gitu ya. Karena kan pengumuman kelulusan baru 25 Mei ya. Nah, itu kita sudah memulai minimal persiapan untuk seleksi mandiri di 18 Mei. Nah, kemudian ya itu informasi yang terkait layanan. Kemudian ini materi terakhir ya, materi terakhir sebagai tambahan ya untuk bekal khususnya Bapak Ibu orang tua ya. Nah, ini bagaimana sih ya peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi SNPMB 2026 ya. Tentu dari sisi ya eh, ya saran-saran dari bagian akademik ya. Nah, pertama kita lihat beberapa data dulu ya. Hasil penelitian ya, tepatnya hasil survei yang dilakukan oleh Youth Manual, sekarang namanya berubah menjadi Rencanamu ya. Selama 2 tahun ya, dari 2016 sampai 2018, terhadap lebih dari 400.000 profil dan data siswa ya, dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia menunjukkan fakta yang cukup menarik ya. Yaitu apa ya hasil riset dari Youth Manual di 2016-2018 ini? Nah, ternyata hasil risetnya menunjukkan pertama 92% ya. 92% siswa SMA, MA, SMK atau sederajat bingung dan tidak tahu akan menjadi apa ke depannya. Perlu dicatat 92% ya, bukan 9% ini ya. 92%. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusannya. Jadi hampir setengahnya yang sudah jadi mahasiswa itu merasa salah mengambil jurusan. Nah, angka 92% ya, siswa bingung ya. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan tingginya kegamangan siswa dalam menentukan karir atau rencana setelah lulus sekolah. Nah, hal ini biasanya ya, biasanya atau umumnya. Jadi tidak harus selalu ya biasanya dikaitkan dengan kurangnya layanan bimbingan karir yang dilakukan secara personal di sekolah ya. Lalu angka 45% ya mahasiswa salah jurusan ya. Nah, angka ini sering didukung oleh pernyataan dari berbagai pakar pendidikan lainnya. Nah, sebagai pembanding nih ya, sebagai pembanding, data dari Indonesia Career Center Network ya, pada tahun 2017, tadi kan 2016-2018 ya.
Nah, ini dari ICCN ya tahun 2017 bahkan pernah menyebutkan angka yang lebih tinggi, bukan 45% mahasiswa merasa salah jurusan itu, tetapi 87% ya. Jadi ternyata sangat tinggi gitu ya. Eh, Mahasiswa salah jurusan, lebih tinggi lagi siswa bingung menentukan pilihan jurusan maupun karir ke depannya ya. Nah, itu kan sudah rada lama ya, 2016, 2017, 2018. Nah, data dan hasil riset terbaru yang relevan ya, riset siswa SMA ya. Ternyata kebingungan karir tetap tinggi, tetap di 92%. Ini berdasarkan data yang dirilis kembali dalam diskusi pendidikan di Universitas Pertamina di tahun 2024-2025. Angka siswa yang bingung menentukan jurusan dan jenjang karir masih berada di kisaran 92%. Meskipun ada kurikulum merdeka yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas, banyak siswa yang masih merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman mendalam tentang potensi diri atau self concept sebelum memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Lalu tren baru 2025 ya, itu ada yang namanya mismatch skill dan karir ya, mismatch skill dan karir. Memasuki tahun 2025 muncul data tambahan yang lebih spesifik mengenai dampak kebingungan ini terhadap dunia kerja. Yang pertama, skill mismatch ya. Laporan McKinsey ya menunjukkan sekitar 60% lulusan, ya lulusan perguruan tinggi ini ya, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, ini udah laporan internasional ya, McKinsey ya. 60% lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian adanya quarter life crisis. Survei dari Kata Data Insight Center tahun 2024 mengungkapkan 43% fresh graduate merasa kehilangan arah setelah lulus. Bingung apakah mau bekerja, melanjutkan studi, atau berbisnis, berwirausaha. Nah, jadi tantangan itu ternyata sangat besar ya. Nah, kemudian data berikutnya ya. Ini hasil sensus penduduk tahun 2020 dan di 2025 2026 juga masih relevan ya. Ternyata ya hasil sensus ya tahun tersebut ya di tahun 2020 ya Gen Z ya Gen Z ya yaitu mereka yang lahir dari 97 ya antara tahun 97 sampai 2012 ya. Nah, berarti usianya antara 14 sampai 29 tahun ya. Kalau sekarang itu menempati apa namanya porsi terbesar yang ada ya. Penduduk Indonesia itu ya hasil sensus 2020 27,94% ini yang terbesar itu adalah Gen Z ya, yaitu yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Jadi termasuk putra-putri kita nih yang sekarang kelas 12 ya. Nah, kenapa dengan Gen Z ini ya? Nah, yang perlu diperhatikan ya, yang namanya Gen Z itu ya. Nah, sebelum Gen Z ya, kita lihat dulu mengapa tadi terjadi ya, mengapa terjadi 92% bingung, 45% merasa salah jurusan ya. Fenomena salah jurusan dan kebingungan masa depan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor kunci ya. Pertama, tekanan sosial dan orang tua ya. Nah, di sini tekanan sosial dan orang tua. Jadi ada peran orang tua juga ya.
banyak siswa memilih jurusan berdasarkan ekspektasi orang tua ya. Dipaksa oleh orang tua ya kadang-kadang ya. Sangat diharapkan oleh orang tua. Atau siswanya mengikuti tren pasar tetapi tidak melihat potensi diri sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya eksplorasi diri ya. Nah, siswa jarang melakukan tes minat bakat yang mendalam sebelum memilih program studi. Kemudian yang ketiga, informasi yang terbatas ya, khususnya bagi siswa di daerah ataupun di perkotaan tetapi kurang update ya. Jadi pemahaman tentang dunia kerja masa depan, misalnya ya, era industri ya, 4.0, kemudian digitalisasi, seringkali tidak sampai ke siswa di daerah atau siswa di kota pun ya kurang update ya. Jadi kita melihat tren ke depan itu ya, memilih jurusan itu jangan dilihat sekarang ya. Jangan lihat sekarang yang lagi rame apa. Tetapi 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, saat kita lulus dan berkarir ya. Kira-kira 4 tahun atau 5 tahun lagi, 10 tahun ke depan itu, yang tren itu apa? Itu yang harus kita bidik ya. Nah, kembali lagi tadi ya, 27 ya lebih ya hampir 28% komposisi penduduk Indonesia adalah Gen Z ya. Nah, Gen Z ini memiliki kelebihan pengetahuan yang luas sekarang mudahnya akses informasi ya. Ya lahir di dunia internet ya, lahir dan hidup di dunia internet, terbuka terhadap perkembangan yang ada ya. Jadi pola pikirnya sudah global, mempunyai motivasi yang tinggi dan cerdas secara teknologi. Nah, tetapi ya perlu diperhatikan ya ada beberapa hal yang harus kita highlight juga ya. Kekurangan Gen Z itu pertama individual ya, cenderung ya, cenderung individual atau antisosial ya. Meskipun tidak bisa digeneralisasi ya, tapi ini kecenderungannya ya. Kemudian yang kedua, rentan terhadap stres, mudah mengeluh ya karena masa kecilnya terlalu dilindungi ya. Nah, umumnya Gen Z ini memiliki orang tua Gen X ya. Nah, Gen X ini terlalu protektif gitu ya. Merasa mereka ketika di usia remajanya Gen X itu merasa susah semua berjuang sendiri. Sehingga ini jangan sampai terjadi pada Gen Z ya. Nah, justru menjadi overprotective ya akibatnya ini ya. Kemudian pola pikir mudah terpengaruh alias labil. Kemudian minat singkat dan sulit konsentrasi. Jadi minatnya mudah berubah-ubah ya. Jadi sekarang minat ini gitu ya. Minat misalnya video animasi. Nanti beberapa bulan kemudian sudah beralih lagi minatnya ya. Nah, itu ya kekurangan Gen Z. Nah, lalu di sini ya, mohon maaf ya, jadi keklik ya. Nah, nah, apa tantangan Gen Z dalam memilih PTN atau prodi ya? Nah, ini kurang lebih ada 6 ya. Tantangan Gen Z dalam memilih PTN prodi itu kurang mengenali diri sendiri, kurang riset informasi, memilih jurusan karena ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan teman, ikutan-ikutan bestie ya, insecure, tidak ada kemampuan yang kuat dan ya ini termasuk besar juga ya konflik keinginan anak dengan orang tua ya. Ini tantangan Gen Z dalam memilih PTN ataupun program studi ya. Nah, lalu bagaimana ya peran orang tua di sini ya, peran orang tua. Nah, di sini harus terlibat ya di dalam membangun rencana karir bagi putra-putri kita ya. Membangun rencana karir anaknya. Nah, ini mohon maaf ya karena tekanan waktu juga, jadi tidak dijelaskan satu persatu ya, tetapi Bapak Ibu sebagai orang tua nanti bisa mengeksplor sendiri ya di
dunia maya ya atau bisa berkonsultasi dengan psikolog ya. Jadi untuk membangun rencana karir anak pertama ya bantu ya putra-putri kita mengeksplorasi pilihan karir ya. Jadi ngobrol ya kira-kira keinginan putra-putri kita itu apa ya, kemudian minatnya di mana ya. Nah, lalu dengarkan ya, anak saat membuat keputusan karir ya, dengarkan ya apa pendapat putra-putri kita ya. Nah, lalu sebagai orang tua kita menjelaskan tuntutan dan risiko dari karir yang dipilih. Memilih karir dokter, misalnya anak kita ingin jadi dokter. Jelaskan ya tuntutannya seperti apa ya, baik dari biaya, dari segi tenaga, kemudian dari segi pengorbanan ya, kemudian butuh berapa tahun untuk mencapai karir yang mapan dan sebagainya ya. Setelah itu lanjut ke tahap keempat, bantu ya putra-putri kita membangun kepercayaan diri dengan pikiran positif. Setelah itu, bantu putra-putri kita menetapkan tujuan yang jelas, yang fix ya. Dan lalu susun action plan bersama putra-putri kita ya. Setelah itu ya, yang keenam, dukung keputusan apapun ya yang sudah kita sepakati bersama dalam mencapai mengejar impian putra-putri kita ya. Nah, di sini ya, keterlibatan orang tua yang positif dalam pendidikan remaja berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan belajarnya. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk membantu anak belajar? Kalau tadi kan rencana karir ya dari sisi belajar yang bisa dilakukan ya peran orang tua itu ada tiga. Pertama sebagai pembimbing, kedua sebagai motivator, dan ketiga sebagai fasilitator ya. Sebagai pembimbing, orang tua memberikan bimbingan, memahami kesulitan belajar anak, dan membantu pengembangan potensi anak ya. Ya, kalau tidak bisa dilakukan sendiri, ya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang tentunya lebih kompeten. Sebagai motivator ya, orang tua memberikan motivasi berupa pujian, reward, nasihat, dan bimbingan yang disesuaikan dengan performa belajar putra-putri kita. Dan sebagai fasilitator tentunya ya, memenuhi fasilitas belajar anak agar proses belajar dapat berjalan lancar ya. Tentu kalau yang nomor tiga ini Bapak Ibu sudah melakukannya ya, salah satunya adalah dengan menitipkan ya persiapan SNPMB-nya kepada SSC ya, itu berarti Bapak Ibu sudah berperan sebagai fasilitator ya. Tinggal ditambah ya sebagai pembimbing maupun sebagai motivator. Terakhir ya, ini saya sampaikan suatu quote ya. Orang tua adalah tiang ya. Orang tua adalah tiang yang mendukung bangunan pendidikan anak-anak mereka ya. Nah, di sini ya kita tahu dalam suatu bangunan yang penting adalah tiang ya sebagai pondasi. Seberapa mewah atapnya ya, seberapa mewah bagian atasnya, seberapa mewah sekolah yang kita berikan, pendidikan di luar yang kita berikan, yang utama lah tiangnya, pondasinya, yaitu pendidikan atau bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Nah, demikian ya informasi ringkas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan meskipun sedikit dan ringkas bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan ya untuk selanjutnya bisa dikembangkan lebih jauh, lebih lanjut ya untuk mencapai hal atau mencapai sesuatu yang lebih maksimal. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pengatur acara.
Monggo Bu Uyi. Baik, terima kasih Bapak Wasmudin yang telah menyampaikan sosialisasi SNPMB 2026. Baik, berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Barangkali dari peserta, dari siswa, siswi, atau dari orang tua, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, disilakan. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya bisa raise hand, mangga Ibu Rini atau Ya, Ibu Rini disilakan. Iya. Terima kasih kesempatannya. eh saya Lini, orang tua dari Kenzi dari Batam, mau bertanya beberapa pertanyaan. Tadi kan ada seleksinya tuh ada 3 tahap, ada SPMBP yang pertama ya, itu Ya. berdasarkan nilai rapot. Cuman kan tidak dijelaskan persyaratannya itu nilai rapot itu apakah ada minimal apa tergantung dari universitas. Yang kedua, ada nggak eh, manual petunjuk untuk cara daftar akun siswa untuk SNPMB. Terus pertanyaan ketiga, kalau untuk seleksi IUP kan sekarang udah buka tuh Pak, ada yang mulai mau buka. Apabila sudah lulus di Mandiri IUP itu, apakah masih bisa ikut UTBK? Terus yang terakhir mungkin kalau dulu di zaman saya tuh penilaian UTBK itu kan kalau betul +4, kalau salah -1. Apakah cara penilaiannya itu masih sama? Karena nanti kan terkait dengan strategi untuk pengerjaan dengan target pengerjaan soal dan lain-lain. Itu aja Pak. Makasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rini ya, orang tuanya Kenzi. Mungkin supaya tidak lupa ya, jadi langsung saya jawab saja ya Bu Uyi. Mangga Bapak. Ya, yang pertama ya untuk jalur SNBP itu kan yang utama adalah nilai raport semester 1 sampai 5 ya Bu. Raport semester 1 sampai 5. Eh, Kalau dulu kan hanya 6 pelajaran, sekarang semua pelajaran. Nah, Oh. tetapi nantinya semua pelajaran ya dimasukkan oleh sekolah. Nah, itu tidak ada, kalau untuk eligible, tidak ada ketentuan rapotnya berapa ya. Jadi tergantung sekolah. Jadi nanti misalnya sekolah anggap saja akreditasinya A ya, Hmm. maka berarti kan dapat kuota 40%. Nah, sekolah menentukan siapa yang 40% itu ya. Nah, jadi Oh. sekolah 40%. Jadi eh, walaupun misalnya rapotnya hanya 70 gitu ya. Tapi kalau masuk 40% ya berarti eh, tetap eligible gitu ya. Nah, hanya nanti di proses seleksinya ini yang perlu diperhatikan ya di perguruan tingginya ya. Jadi proses seleksinya itu tergantung kepada kebijakan perguruan tinggi beda-beda ya. Hmm. Kemudian kebijakan prodinya juga di perguruan tinggi itu beda-beda ya. Nah, biasanya dari keseluruhan nilai raport, pertama ada 2 mata pelajaran yang mana yang paling sesuai dengan pilihan gitu ya. Jadi kalau milihnya teknik, tentu fisika matematikanya harus bagus. Misalnya milih kedokteran, tentu biologi dengan kimia harus bagus ya. Nah, itu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua konsistensi nilai ya. Jadi kalau naik turun itu biasanya kurang bagus. Kemudian apa namanya? Jadi si nilai itu bagusnya bertahap gitu ya. Semester 1 misalnya 88, semester 2-nya naik-naik gitu. Jadi tidak turun gitu, cenderung naik atau kalau sudah tinggi ya tetap. Kemudian juga ada indeks sekolah ya. Ada indeks Hmm. sekolah. Nah, indeks sekolah itu si perguruan tinggi sudah punya nilai bahwa SMA ini indeksnya sekian, SMA ini sekian. Oh. Biasanya indeks sekolah itu ditentukan oleh ada enggak alumni dari sekolah tersebut yang sebelumnya sudah diterima ya. Nah, kemudian kalau ada alumni lulus enggak atau DO gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi itu untuk
rapot ya. Nah, nanti dibandingkan ya setelah diolah dibandingkan dengan rapot-rapot siswa dari sekolah lain ya. Baru nanti dapat angkanya ya. Jadi kita juga tidak bisa menentukan apakah harus 92 gitu rata-ratanya atau Hmm. cukup 88. Itu tergantung pesaingnya ya. Hmm. Nah, kemudian untuk manual pendaftaran, nah biasanya ya di website SNPMB itu ada petunjuknya ya. Jadi kunjungi saja website SNPMB ya. Nah, di situ ada bagian unduhan ya, ada bagian unduhan itu Hmm. biasanya suka ada petunjuknya ya. Kadang-kadang di YouTube-nya juga sudah ada, hanya belum dicek ya apakah sudah mulai ada atau belum ya untuk yang versi YouTube ya. Biasanya suka ada Bu manualnya. Kemudian sebelum ya ke IUP untuk penilaian khususnya UTBK ya. Kalau dulu zaman SNPMB atau zaman UMPTN. UMPTN ya. Oh, Ibu berarti alumni UMPTN ya. Saya juga alumni Nah, SSC loh. tahun Saya berapa, alumni Bu? saya alumni SSC tahun 1999. Alhamdulillah saya keterima di ITB Teknik Sipil. Wah, alhamdulillah ya. Ya, Mm-mm. jadi kalau dulu tahun tahun itu ya termasuk kalau saya UMPTN angkatan kedua kalau nggak salah ya. UMPTN kedua karena sebelumnya kan SPMB ya. Nah, Mm-mm. dulu memang plus 4 minus satu, kalau sekarang enggak, Bu. Jadi sekarang tidak ada sistem minus ya. Nah, Oh. tetapi menggunakan namanya IRT ya. Menggunakan IRT item respon ya. Nah, jadi si setiap soal itu punya nilai yang berbeda-beda. Ya, soal nomor satu misalnya ya, soal nomor satu pengetahuan kuantitatif. Kalau kita itu jawabannya benar, yang salah itu sangat banyak, maka maksudnya peserta yang salah itu sangat banyak, maka soal nomor satu poinnya sangat tinggi. Jadi Oh. kita dapat poin berapa gitu ya, udah ditentukan oleh panitianya. Nomor dua, kita betul, tapi yang betul itu banyak ya, kalau soalnya mudah, maka kita dapat poin, tapi poinnya rendah. Oh, begitu. Jadi berdasarkan itu ya, jadi menggunakan IRT ya. Jadi tidak menggunakan plus 4 dan minus satu ya. Nah, kemudian untuk IUP ya, untuk IUP ini tidak berhubungan dengan yang tiga tadi ya. Jadi yang tiga tadi itu kan ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri ya. Jadi kalau IUP itu berbeda. Jadi biasanya kalau yang ikut IUP itu masih bisa ikut UTBK. Hanya biasanya tidak di perguruan tinggi yang sama. Kalau di perguruan tinggi yang sama kemungkinan akan tertolak. Apalagi kan biasanya ya kalau IUP-nya di awal sudah diminta membayar biayanya. Jadi ketika kita daftar UTBK sudah sayang gitu uang yang cukup besar sudah kita daftarkan. Tapi IUP itu ada yang dari awal, ada juga yang setelah UTBK. Jadi Ya, eh, biasanya gelombangnya bermacam-macam gitu ya. Jadi kita betul. memang harus sering mencari informasi ya. Betul. Ya itu Bu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Iya, sama-sama ya. Semoga sukses ya Bu. Amin. Kenzi. Silakan yang lain ya. Monggo raise hand ya. Apakah masih ada yang bertanya? Silakan. Mungkin kalau nanti tidak apa pertanyaannya tidak sempat tersampaikan di sini, bisa nanti disampaikan melalui putra-putrinya atau mau langsung ke Bu Desi ya. Nanti sama Bu Desi akan disampaikan ke yang kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut ya.
Tadi sepertinya Bu Anggun atau Anggun. Anggun ya. Baik, silakan. Peserta jika ada yang bertanya boleh disampaikan saja. Mungkin sepertinya sudah cukup, Bu, karena sudah mau makan siang sepertinya. Sudah masuk jam makan siang. Baik, tidak ada ya ini. Oke, kita tidak menutup kesempatan ya Bapak. Nanti seperti yang sudah Pak Wasi sampaikan, boleh jika ada pertanyaan misalnya baru terpikirkan nanti nih setelah selesai acara bisa disampaikan mulai Ibu Desi. Baiklah, sebelum berakhir barangkali kita berfoto bersama terlebih dahulu ya Bapak untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Mohon izin berkenan para peserta untuk membuka kembali kameranya. Kita akan berfoto bersama. Ya, beberapa masih belum terbuka kameranya. Mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya untuk kepentingan dokumentasi kegiatan kita hari ini. Ya, kami masih menunggu untuk yang belum membuka kamera. Yang sudah terbuka mohon ditahan sebentar. Atau mungkin beberapa ini nggak bisa ya Bu Desi tadi ya. Ada yang nggak bisa buka kamera ya. Ya, Ya Bu, sepertinya langsung sepertinya Oh iya seperti diaba-aba ada. ada saja yang ya. masih di sekolah. Oh iya. Baiklah, kita siapkan senyum terbaik Bapak Ibu dan adik-adik untuk berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Satu kali cukup Pak atau mau gaya apa? Bebas ya. Gaya bebas. SSC, Iya boleh. SSC ya. Oh, saya nggak bisa berarti. Baik, membentuk huruf S tangannya. Siap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baiklah, hadirin peserta webinar Seminar Motivasi dan Sosialisasi SNPMB 2026. Rangkaian acara telah selesai kita. Kami aturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran dan terima kasih atas keuangan waktu yang disediakan. Semoga seminar ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa setiap mimpi dapat dicapai dengan persiapan, ketekunan, dan strategi yang tepat. Masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang paling pintar, melainkan oleh siapa yang paling siap dan paling konsisten untuk berjuang. Kita bertanggung jawab menyiapkan masa depan terbaik dan masa depan itu bergantung pada keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Maka mari kita pastikan setiap langkah yang kita pilih membawa kita semakin dekat menuju impian dan tujuan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Atas nama panitia SSC kami sampaikan permohonan maaf jika ada kendala atau yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Uwi Fadaria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.